aja, kemudian nanti anak-anak disuruh diminta untuk mana yang benar jawabannya seperti itu. Nah, jadi mereka itu di sini belajar sambil bermain karena sekolah itu kalau misalnya mau membawa HP itu harus ada surat izinnya gitu. Mbak Adasa. Jadi kayak ya sudahlah. Jadi saya menggunakan Quizzes, hanya saya mengoperasikan dan anak-anak diminta untuk menjawab dari Quizzes yang ada di proyektor seperti itu Mbak Adasa. Boleh saya tanggapi? Boleh. Ya, mungkin selain kuisis itu juga bisa word wall, karena di sekolah saya itu anak-anaknya juga nggak boleh menggunakan HP, jadi hanya seperti Mbak Nada, hanya pakai satu operator. Jadi di word wall itu ada beberapa pilihan, Mbak Nada bisa milih. Jadi misalnya saya paling sering menggunakan yang bagian membuka kotak, jadi murid bisa milih nomornya dari 1 sampai 20. Kalau misalnya Mbak Nada bikin soal sampai 20, berarti ada 20 kotak dan nanti mereka bisa milih. Misalnya nomor 5 itu ada jawabannya. Mereka juga bisa langsung jawab. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Adasa untuk masukannya. Ya, saya kira masukannya bagus juga ya. Nah, nanti kalau memang Anda menentukan ya teknologi yang mau diintegrasikan itu langsung saja, nggak usah seperti. Karena kalau seperti itu masih ada yang lain ya. Nanti Mbak Mbak Irin dan Mbak Nada itu bisa menentukan mana yang mau dipakai gitu ya. Misalnya di siklus satu akan menggunakan yang mana, siklus 2 yang mana. Tetapi alasannya apa menggunakan itu? Tadi dari tanya ya, kenapa kok Quizzes dan Canva? Apa alasan mendasar gitu ya. Nah, semua perlu dipertajam seperti itu. Nah, ini bagus ya. Nah, rencana itu tugas, ini kan project ya. Projectnya kan ya, tentu ada produknya nanti iklan kan ya Mbak Nada ya. Nah, itu iklan apa gitu ya. Coba ini juga bagus loh bisa memberikan apa teman-teman bisa memberikan saran mengapa iklan ini. Ini dari aspek karakter bisa membangun apa, imajinasi bisa dikembangkan dengan apa. Nah, mungkin itu bagus juga di apa disampaikan. Siklusnya oke ya PTK gitu ya. Nah, tapi yang penting dalam PTK ini ya PBL itu apa substansi dari tugas-tugas mereka itu. Itu perlu dipikirkan. Tadi kan ada dokumen itu kan sudah lewat ya itu ya. Maksudnya dokumen itu kan nanti tidak akan dipakai atau masih akan dipakai di bagian akhir tadi, slide terakhir. Eh, Rencana saya itu anak-anak tuh diminta mengumpulkan sampah bekas gitu Bu. Jadi dari Ah, sampah bekas itu sendiri nanti mereka berinovasi untuk membuat iklan. Jadi di sini juga ada apa ya Bu, anak-anak diajarkan untuk memanfaatkan sampah bekas itu sendiri. Seperti itu sebenarnya Bu. Tapi kalau seandainya dari Ibu atau teman-teman ada masukan lain, saya tampung coba mungkin Bu. tadi kan belum ada gambaran itu ya. Mungkin itu bagus juga ya, bagus juga. Tapi itu yang penting, justru itu juga perlu disampaikan di dalam desain pembelajarannya itu, ya. Inovatifnya di mana? Selama ini sampah bekas tidak menjadi perhatian, gitu ya, untuk diintegrasikan dalam dunia pendidikan misalnya ya. Nah, selain inovasinya kan menggunakan eh, model pembelajaran PJBL ya, Mbak Nada ya, kalau dilihat ya, dan Mbak Irin ya, Ya, ada Bu. PJBL-nya ya. Nah, namun PJBL itu tidak sekadar sinteknya yang diimplementasikan, tetapi tahapan dalam setiap sintek itu menjadi penting ya. Maka saya bagus juga nanti membaca buku yang sudah saya share di LMS ya. Nah, itu untuk memperkuat landasan teori Anda. Juga menentukan substansi dari bahan-bahan yang akan dipakai dalam proses pembelajaran. Itu ya. Ada, saya kira itu baik. Ya, masih adakah dari teman-teman yang ingin mempertegas atau memberi masukan pada desain rancangan ya, desain pembelajaran inovatifnya Mbak Nada dan Mbak Irin?
Oke, kalau tidak ada, eh mohon minggu depan sudah lengkap juga dengan instrumen yang akan dipakai ya Mbak Nada dan Mbak Irin ya. Misalnya untuk ada tiga rumusan masalah ya. Nah, setiap rumusan masalah itu harus ada instrumen penelitiannya ya. Misalnya ketika Anda mau menggunakan pretest dan posttest, pretestnya seperti apa, posttestnya seperti apa gitu ya. Nah, itu harus dirancang betul ya. Kemudian yang kedua tadi ya, substansi Canva dan quizesnya seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini apa? Nah, itu kan juga perlu dirancang yang bagus ya, bukan sekadar pertanyaan ya. Nah, ini penting. Kualitas dari pertanyaan itu ya, mohon dipertimbangkan. Anda harus berorientasi pada higher order thinking skill ya. Oke, tadi saya senang juga melihat ada apa tadi kreativitas, berpikir kritis bagus ya. Nah, apa menyenangkan pembelajarannya bermain sambil belajar ya. Nah, itu bagus kan? Itu kan juga termasuk salah satu dari pembelajaran ya deep learning ya yang mengacu pada kurikulum deep learning ya. Nah, itu bagus. Nah, lalu jangan lupa HOTS ya. HOTS. Nah, ini ya. Meskipun pemahaman, nah, coba itu dibuat untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 5. Ya, parameternya apa? Ya. Kalau membuat iklan memang ya itu sudah cukup tinggi ya karena itu kreativiti ya. Tetapi substansinya apa yang dibuat? Nah, nanti silahkan digali juga eh, ketika anak membuat produk dari sampah atau apa, tetapi alasan mereka, argumen, nah itu bisa jadi data yang menarik nanti ya. Disiapkan juga instrumennya, mengapa Anda membuat ini. Jadi selain produk, mungkin bisa dengan apa wawancara ya atau dialog gitu ya. Nah, dilengkapi dengan instrumen itu ya. Jadi tidak semata-mata oh hasil pretest posttestnya meningkat di siklus satu, siklus 2. Oke, itu hanya kuantitatif. Tapi coba digali lebih lanjut tentang hal-hal yang sifatnya pengembangan karakter, pengembangan keterampilan, pengembangan kemampuan berpikir kritisnya itu ditanya di situ ya. Argumentasi dia apa anak-anak itu membuat produk ini apa untuk apa yang dia pikirkan. Jadi mungkin perlu di breakdown ya beberapa karakter berpikir kritis ya yang nanti bisa disiapkan untuk dikembangkan di dalam instrumen Anda ya. Itu data cukup bagus itu dan dari situ Anda bisa membuat artikel bisa dua juga misalnya Mbak Nada nanti satu dengan uh, nama pertama, kemudian satu Irin nama pertama, Nada nama kedua, nanti yang ketiga dosennya, gitu kan ya. Nah, yang satu menyoroti aspek ini, yang satu membuat artikel tentang ini, ya. Meskipun penelitiannya sama, ya. Misalnya Anda nanti membuat artikelnya tentang ya eh, berpikir kritisnya yang ditonjolkan, salah satu, yang satu eh, melihat pada sisi yang lain ya itu bagus juga ya oke ya untuk yang berdua bisa seperti itu ya nanti ya. Nah ini sudah cukup lengkap ya apa yang disampaikan Nada dan Irin ya kurang lebih seperti itu ya ini sudah mulai siap. Nah silakan nanti kalau Anda sudah yakin bisa dikonsultasikan ke guru ya bagus juga ya RPP-nya mendapat persetujuan guru gitu ya. Tapi Anda guru ya di sana ya? Guru guru atau magang, Mbak Nada? Mahasiswa PPL, Bu. Ya, kan harus dikonsultasikan dengan guru ya, yang mengajar di situ guru kelas ya. Ya, oke. Ah, ini bagus ya. Tapi jangan tempuk dengan PPG loh, ya. Tugas PPG harus sendiri dan tidak boleh double, ya, Mbak ya. Bisa diambil salah satu.
Oke, bagus ya. Anda punya gambaran. Nah, saya kira ini jauh lebih lebih penting untuk Anda ya. Teori sambil jalan. Maka nanti misalnya saya akan minta juga Mbak Nada ya karena membahas PJBL, tolong besok elemen-elemen PJBL atau buku yang saya share di itu bisa diulas sebagai landasan teori ketika kita bahas tentang artikelnya ya. Baik, berikutnya siapa? Selamat sore, Bu. Ya, Ibu, saya mau nyoba menampilkan punya saya. Kalau saya minta saran dari Ibu karena saya belum ke kayak Nada sama Iren yang ke artikel, tapi saya baru desain media pembelajarannya, Bu. ya, nanti banyak teman-teman ya, nanti bisa Oke, Bu. Aku berikan. minta tolong, Bu. Ya, tadi belum artikel loh Mbak Nada ya, baru rancangan penelitian untuk inovasi pembelajaran. Oke, sebentar, Bu. Apakah terlihat, Bu? Proses Mbak, sebentar. Ah ini ya, udah. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Melania. Di sini saya akan mempresentasikan media ajar yang akan saya terapkan di SMP Mutiara Bangsa 3. Media di sini lagu untuk menulis teks, menulis puisi. Nah, pemilihan lagu di sini saya memilih lagu yang liriknya puitis. Ini masih saya pilah-pilah nanti. Kira-kira yang nanti saya pakai Ah, apa? boleh saya potong dulu ya Mbak. Ya, Bu. Mbak, tolong diberi ilustrasi, beri konteks dulu ya sebelum ke lagu ini ya. Oke. Ini untuk pembelajaran apa, kondisi Oke. semula seperti apa, lalu Anda ingin membuat inovasi apa supaya gap yang tadi itu bisa atau kualitas pembelajarannya itu bisa meningkat gitu ya. Oke. Baik, Bu. Eh, jadi untuk materi pembelajarannya adalah puisi di kelas 8 di SMP. Di SMP saya mengajar yaitu SMP Mutiara Bangsa 3. Eh, untuk dalam hal ini saya memilih media untuk menulis puisinya itu yaitu lagu. Nah, untuk pemilihan lagunya sendiri di sini saya lagi memproses ada Ya nih, 3. saya potong lagi. Ya, Bu. Sorry. Nanti supaya memudahkan Anda juga. Oke. Memudahkan Anda juga ketika Anda eh, mengimplementasikan ya. Hmm. Eh, Bagaimana kemampuan anak-anak dalam membuat puisi Oke, mungkin ya? Bu. Nah, oke. Untuk kemampuan anak-anak dalam menulis puisi ya di sekolah ini masih perlu banyak pelajaran yang diajarkan, Bu, karena tidak semua dari mereka tertarik eh, untuk materi bagian puisi, Bu. Nah, makanya oleh karena itu akhirnya saya memilih untuk menggunakan media lagu yang sering mereka dengarkan. Contohnya seperti lagu-lagu dari Nadine, Dere, dan juga Hindia. Kenapa saya memilih lagu-lagu tersebut? Karena lagu-lagu itu familiar di mereka dan banyak kata-kata atau bahasa yang dijelaskan dalam puisi tersebut dalam lagu itu menggunakan bahasa yang puitis. Jadi itu sesuai dengan materi pembelajaran mereka. Nah, kemudian sebelum ke penulisan puisi tersebut, hal yang pertama itu adalah pemilihan lagu. Nah, untuk pemilihan lagu ini, saya memilih 3 dari penyanyi ini, kemudian nanti menganalisis liriknya, lirik lagu, tema, emosi, dan juga gaya bahasa yang digunakan. Nah, setelah itu baru adanya diskusi. Nah, diskusi dan kemudian terakhir itu mereka akan menulis berdasarkan kaidah
dan struktur saya menuju ke itu kan mereka sudah belajar Bu sebelumnya bagaimana kaidah kebahasaan dan struktur dari nanti di yang terakhir proyek terakhirnya adalah mereka akan membuat sebuah video di sini video di mana mereka akan menggabungkan puisi yang mereka tulis dengan elemen visual atau audio dari lagu yang mereka pilih. Nah, audionya ini bukan berarti sepenuhnya dengan lirik tapi hanya berupa instrumen. Seperti itu, Bu. Itu dari saya. Mohon saran dari teman-teman dan Bu Yuli. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Melani ya. Anda tadi sudah diberikan gambaran singkat ya, konteksnya terkait dengan kondisi siswa yang kurang termotivasi ya untuk mengikuti pembelajaran tentang puisi ya. Nah, bagaimana supaya mereka banyak tertarik, termotivasi ya, sehingga pembelajarannya berhasil, efektif. Nah, ini dibuatlah ini media ya, inovasi pembelajaran tentang media pembelajaran itu adalah lagu ya. Lagu ini sebagai media itu media audiovisual ya, multimodalitas ya, Mbak. Bukan teks ya. Atau teks saja atau lagu audiovisual. Halo, Mbak. Ini jaringannya. Jaringannya siapa ya ini ya? Halo, jaringan saya oke? Oke, Bu. Oke. Bukan, Bu. Oke. Halo, Bu. Apakah suara saya kedengaran? Ya, tadi sempat. Jaringan saya deh, Bu, sepertinya. Bu, saya izin. Jaringan saya, Bu. Bu, saya... Ya, tunggu sebentar ya. Ya, teman-teman bisa memberikan masukan ya. Tentu ya, saya kira bagus juga untuk media pembelajaran. Ini siapa lagi nanti yang sudah siap? Desain. Oh, Hadasa ya. Oke. Ibu maaf jaringan saya Bu terlempar, jadi nggak bisa saya share screen. Ya, ada. Oke, Ibu saya jelaskan sekali lagi ya, Bos izinkan saya. Jadi lagu itu sebagai audionya Bu. Jadi lagu itu nanti diputar Bu. Jadi mereka mendengarkan. Jadi nggak dalam bentuk penampilan dalam bentuk video seperti itu. Jadi kan kalimat-kalimat atau kata-katanya itu kan banyaknya puitis ya Bu dari tiga penyanyi ini. Nah, itu memudahkan mereka untuk menambah juga kosakata karena di sekolah saya sendiri, Bu, maaf sebelumnya, kenapa mereka tidak tertarik dengan puisi? Karena puisi itu terlalu Indonesia banget bahasanya dan baku kan, Bu. Nah, anak-anak di sini kebiasaan menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan seperti itu, Bu. Jadi saya menggunakan beberapa lagu yang penyanyi yang familiar didengar oleh mereka. Ya, baik ya. Anda tahu konteksnya ya. Jadi pilihan-pilihan itu sudah disesuaikan dengan minat siswa. Oke, terima kasih. Lalu siapa yang memberikan masukan? Mungkin saya, Bu. Apakah saya terdengar, Bu? Terdengar jelas. Ya, silakan. Baik, Mbak Melani, terima kasih untuk presentasinya. Saya juga tertarik ya untuk medianya berupa lagu. Tapi di sini izinkan saya bertanya kepada Mbak Melani, apakah Mbak Melani itu sudah mensurvei bahwa mereka semua itu menyukai lagu yang tadi disebutkan Mbak Melani itu karena setahu saya lagu-lagu kayak
apa namanya yang tadi Mbak Melani sebutkan itu terlalu apa ya Mbak ya, terlalu melo gitu. Biasanya Mbak, untuk anak laki-laki itu kurang suka kalau misalnya lagunya tuh yang terlalu melo, terus galau-galau seperti itu. Apakah Mbak Melani sudah melakukan survei terhadap lagu-lagu tersebut? Pertama. Kemudian yang kedua tadi ada menulis sambil mendengarkan lagu seperti itu ya Mbak. Apakah semua anak itu memiliki kemampuan yang sama ketika mereka mendengarkan lagu atau mendengarkan suatu kebisingan, mereka bisa berkonsentrasi dalam menulis atau bagaimana? Seperti itu Mbak Melani. Jelaskan. Oke, untuk survei yang dilakukan oleh saya, karena saya sama mereka dari ini, apa namanya, saya pernah bukan iseng ya, saya pernah ketika kita belajar, biasanya anak-anak meminta buat kayak misalkan, Miss boleh kita mendengarkan lagu seperti itu. Nah, ketika lagu Ibu, maaf jaringan saya kurang stabil. Oke, Saya izin ya, matikan ya, kamera. ya. Oke, jadi kenapa saya memilih 3 lagu ini? Karena 3 lagu ini adalah lagu teratas yang selalu mereka putar ketika adanya kegiatan atau acara di sekolah. Khususnya siswa-siswa kelas 8 ini, kalau misalkan Indonesia song, lagu-lagu Indonesia 3 teratas ini yang paling mereka suka yaitu Hindia, Dere, dan Nadine Amizah. Jadi saya udah paham, makanya saya mengambil 3 lagu ini sama satu lagi ada satu penyanyi Banda Neira. Nah, itu juga salah satu yang menjadi favorit song mereka ketika lagu-lagu Indonesia yang mereka putarkan. Seperti itu. Untuk kebiasaan menulis, ini saya lakukan ketika saya menampilkan sebuah video pembelajaran untuk memulai materi. Biasanya mereka akan sambil mencatat, dan kebiasaan dari anak-anak di SMP Mutiara Bangsa 3 khususnya siswa kelas 8 ketika mereka belajar itu kebanyakan mereka harus sambil mendengarkan musik, Bu. Seperti itu, Nada. Terima kasih. Ya, itu karakter anak-anak anak-anak sekarang ya. Belajar sambil mendengarkan musik ya. Mungkin sebagian dari kita juga begitu ya. Oke, Mbak Melani sudah memahami betul ya dengan konteks siswa ya. Jadi pilihan-pilihan lagu itu sudah disesuaikan. Oke, terima kasih Nada, bagus sekali ya. Masukannya, pertanyaannya ya. Itu penting ya. Jadi survei itu penting ya. Jangan-jangan nanti nggak disukai gitu ya. Nggak berhasil nanti ya. Oke, itu misalnya seperti itu. Iya. Ada lagi? Mungkin saya ingin Iya, coba untuk silakan. memberi Ya. tanggapan. Sebelumnya sangat menarik sekali untuk pemanfaatan musik ya untuk media pembelajaran, apalagi dalam integrasi karya sastra. Karena seperti kita ketahui bahwa sekarang juga ada namanya karya sastra digital gitu. Nah, untuk Mbak Melani sangat luar biasa. Tapi saya ingin bertanya, Mbak, tadi Mbak mengatakan sudah sempat mengamati ya lagu yang dipilih. Tadi saya sedikit kurang mendengar apakah lagunya tadi bernadia atau apa ya, Mbak? Saya sedikit kurang mendengar. Ini Untuk mengamati ini, karena ketika kita mengadakan suatu event atau event di sekolah atau pada saat mereka sedang belajar karena kan ketika belajar menulis khususnya ya, menulis bahwa terakhir itu mereka akan menulis teks pidato debat. Nah, di situ anak-anak lebih familiar dengan lagu-lagu yang sedang ngetren sekarang, khususnya Nadine Amizah dan juga Bernadia atau Dere, karena mereka suka mereka suka menonton TikTok. Nah, dari situ mereka tahu akan mendengarkan. Makanya saya sampai bertanya-tanya dari mana mereka bisa tahu lagu-lagu tersebut. Sedangkan kadang kosakata atau katanya aja kadang ada beberapa yang mereka belum tentu
mudah dipahami Bu Yuli dan Leonardus, karena di sini anak-anaknya emang fasih dengan berbahasa Inggris, yaitu yang menjadi satu tantangan buat saya bagaimana menerapkan lagu ini untuk menambah kosakata mereka seperti itu. Jadi oleh karena itu saya mengambil Nadine Amizah dan juga Hindia atau Lomba Sihir yang memang mereka senang dan mereka selalu dengar lagu itu setiap ada event acara seperti. Baik, tadi disampaikan kalau lagu yang sedang trending ya Mbak ya, ketika dipakai untuk media bantu. Nah, saya ini bertanya Mbak, misalkan seiring berjalannya waktu, lagu tersebut itu sempat sempat menurun di apa namanya di kalangan teman-teman siswa, dan kemudian mereka ada lagu awet lagi nih. Apakah ketika implementasinya Mbak Melani dan tim itu apakah mengikuti lagu yang sedang trending atau tetap kekeh dengan lagu yang sudah dipilih begitu? Itu yang ingin saya tanyakan. Soalnya mungkin ya untuk namanya lagu musik itu ya ada kadang naik daunnya, kadang juga kayak ombak, kayak gelombang begitu. Ada ketika naik naik, turun turun begitu. Begitu Mbak. Terima kasih. Ya, masukan ya. Tapi ini kan lagu itu, ini kan hanya sebagai bantuan untuk agar mereka tuh bisa membuat puisi begitu ya. Saya kira tadi kalau pertanyaan Dimas itu, nah ini sudah nggak ngetren gimana ya? Mungkin nggak apa-apa ya. Hanya sebagai sarana supaya anak-anak itu bisa membuat puisi gitu ya. Kalau selama ini puisi itu apa sulit gitu ya. Maaf ini. Tapi bagus. Artinya begini, mereka sudah cinta dulu di Mas Leo ya, sudah cinta dulu dengan tiga penyanyi itu. Jadi itu malah bisa membantu mereka. Nah, elaborasinya nanti yang baru itu saya kira bisa juga ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Dimas. Kok Dimas? Leonardo Dimas ya, sama deh ya. Leo dan Dimas. Mbak Melani ada tanggapan? Bu, maaf tadi saya kan ke luar lagi tuh ke pental Bu. Bu, saya mau bertanya nih Bu sama Bu Yuli, ketika ini nanti diterapkan di sekolah, berarti hal yang pertama kita lakukan itu uh, kan ini menulis kan Bu, kita langsung menulis puisi gitu kan Bu. Tapi kan sebelumnya mereka udah pernah belajar kaidah kebahasaan dan juga strukturnya. Nah, berarti saya memulai untuk modulnya sendiri, berarti menggunakan media pembelajarannya lagu, kemudian untuk metode pengajarannya itu berarti saya harus kira-kira yang cocok dan sesuai untuk ketika kita langsung membuat karya itu apa ya, Bu? Karena itu yang kadang saya uh, susah untuk kira-kira yang cocok kalau misalkan kita membuat menulis seperti itu, kira-kira apa gitu, Bu, yang sesuai dengan puisi. Nah, ini ya. Oke, jadi topik Anda itu sebetulnya kan penggunaan media lagu untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas bla 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 di, gitu kan? Ya, nah, penggunaan media ini. Nah, Anda nanti mau PTK, ini kalau PTK itu kan terkait dengan permasalahan yang dihadapi guru. Nah, permasalahan guru itu kan anak-anak belum optimal dalam menulis puisi gitu ya, Mbak, Mbak Melani ya, betul ya. Nah, kalau Anda mau menggunakan penelitian luas, nah mungkin cukup satu Sama kelas. kekurangan kosakata. Ya, nah kalau Anda ingin PTK, cukup kelas itu saja gitu ya. Cukup kalau mau pakai PTK. Tetapi kalau mau pakai eksperimen, maksudnya apakah
ada kelas kontrol, kelas ada 2 kelas itu, satu pakai media lagu, satu pakai media apa, dibandingkan itu juga bisa gitu ya. Nah, kalau itu pakai eksperimen gitu ya dengan dua apa media yang berbeda, entah itu satu konvensional yang disebut atau Anda memang ada dua, nanti dibandingkan mana yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menulis siswa kelas 8 tadi ya. Nah, itu Mbak Melani mau yang mana? Itu terserah. Ini kan semacam alternatif ya. Kalau nada tadi PTK gitu ya. Ada persoalan ya yang dihadapi kelas itu bagaimana memecahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, Anda juga mau membantu anak-anak supaya bisa mampu menulis dengan ini, atau orientasinya ingin mengujikan media mana yang lebih efektif, itu juga bisa. Nah, tapi saya kembalikan kepada Mbak Melani ya. Anda cenderung yang mana kira-kira? Oke, Bu. Kalau misalkan tadi Ibu menyampaikan kan kalau PTK bisa hanya satu kelas. Nah, di satu kelas itu berarti saya ingin indikator penilaiannya adalah mereka mampu menulis teks puisi, teks puisi sesuai dengan kaidah kebahasaan dan juga struktur dan kaidah kebahasaan. Berarti cukup dengan PTK saja, apakah bisa, Bu? Ya, Seperti kalau itu. ada satu Di kelas itu bisa, bisa juga ya, bisa. Bisa gitu ya. Nah, lalu proses pembelajarannya, nah seperti apa? Nah, selama ini Anda bagaimana mengajarkan puisi, gitu ya? Mengajarkan menulis puisi, ya. Nah, itu yang juga perlu. Media itu kan hanya sarana, tapi sintek, langkah-langkah itu kan penting dalam pengembangan inovasi pembelajaran, ya. Yang penting kan berorientasi pada siswa, ya. Lalu otentisitas materi juga. Nah, kalau dari lagu-lagu saya kira juga menarik ya. Yang penting mereka bisa menulis puisi kan, sasarannya kan itu kan. Dengan karakter mereka sering apa latar belakang bahasa yang dipakai ya. Itu sekolah internasional kan? Eh, kalau untuk sekolahnya, saya berbasis nasional plus, Bu, bukan internasional. Tetapi untuk nasional plus, di mana mereka pengajarannya itu menggunakan bahasa Inggris, Bu. Ya. Hanya bahasa Indonesia, agama saja yang penjaskes yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, karena sehari-hari di rumah menggunakan Mandarin dan bahasa Inggris, jadi kosakata bahasa Indonesia mereka tidak terlalu luas, Bu, dan tidak terlalu banyak. Itu yang jadi kendala bagi saya sendiri ketika mengajar mereka untuk menulis teks Ya. seperti itu, Bu. Ya, maka memang perlu memilih ya media bahan yang menarik buat anak-anak supaya mereka termotivasi tidak merendahkan bahasa Indonesia, itu penting ya. Karena bisa ya, PTK bisa satu kelas ya. Nanti yang ingin Anda ukur apanya, selain pemahaman menulis puisi kan sudah ya, aspek seru, tapi pada kualitas tulisan puisi yang ditulis kan. Mungkin bisa juga karakter diukur, dilihat juga di situ. Maka nanti instrumen yang digali itu mohon dilengkapi juga. Nah, baik kalau PTK itu supaya bisa melihat sebelum mendengarkan lagu-lagu itu, kalau mereka menulis puisi seperti apa puisinya gitu ya. Terus nanti Anda berproses kan dengan media lagu tadi itu ya, siklus 1, kemudian diminta menulis puisi ya, kemajuannya seperti apa. Kira-kira sudah bagus belum? KKM-nya disebut berapa gitu ya? Uh, Paling tidak uh, minimal berapa? Kalau dari pertama ya jelek mungkin dari bahasanya, kok bahasa begini campuran bahasa Inggrisnya masuk semua gitu kan ya. Misalnya nanti sedikit demi sedikit, nah siklus 2 mau penyajiannya seperti apa? Ada berapa lagu? Mungkin satu atau dua. Terus beri tema. Membuat puisi dengan tema apa? Kan bukan berarti lagu didengarkan terus menulis puisi kan enggak toh? Tapi kan ada tema-tema ya yang bisa diturunkan dari lagu-lagu itu. Ya. Nah, Anda bisa membreakdown ya tema-tema yang bisa mereka pilih dalam membuat puisi berdasarkan apa lagu yang mereka dengar, kosakata yang mereka pelajari dari lagu-lagu itu, gitu kan?
Itu ya. Nah, itu. Lalu model sinteknya mau seperti apa gitu ya. Nah, itu Mbak eh Melani harus buat rancangan, ngajarnya nanti seperti apa, ya, pendahuluannya. Nah, pakai apa kira-kira? Selama ini mengajarnya seperti apa? Nah, sekarang inovasinya apa dari Sintek itu supaya medianya itu bisa optimal. Di mana mau menyelipkan media itu? Tadi ada diskusi, ada ini. Kira-kira itu apa Sinteknya? Apakah proyek, apakah kolaboratif, pembelajaran kolaboratif, apakah problem base? Nah, kira-kira apa? Teman-teman ada yang mau membantu, menyarankan? Apakah ada teman-teman yang mau menyarankan kira-kira yang cocok project atau problem based learning yang kira-kira cocok ketika akhirnya menghasilkan sebuah karya yaitu puisi dari tulisan mereka. Lalu ada iringan lagu gitu ya, Ya, iringan lagu. Iringan lagunya itu bebas kan, nggak harus lagunya Nadine dan lain-lain ya, hanya iringan aja kan. ya Nah, Iringan. itu hasilnya, ya produk yang mereka buat bagus. Oke, Boleh teman-teman, terima kasih. ayo, Bu Marta boleh juga, Pak Endro ini ya, kepala sekolah apa banyak ngajar sastra, maksud saya maaf, mungkin banyak mengajar sastra bisa memberikan masukan juga bagus ya. Siapa yang suka sastra lagi di sini? Regina, ya, ada Bu Marta, Mbak Irin, ya, Nada juga boleh. Dari Sia Afila sudah izin untuk off, untuk pasif karena sakit panas, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Eh, Selamat sore, Bu. Selamat Maaf sore saya Pak sambil Indra. kayak Senang dengar suaranya ya. iya, Bu. Mohon maaf, saya baru sedikit mengikuti minggu lalu ada izin. Bu Melani, tadi saya menyimak sedikit memang ini kan eh, apa namanya goalsnya nanti pada akhirnya membuat puisi ya, Bu ya. Oke. Nah, daripada lagu, saya kira kenapa tidak, menggunakan fasilitas, musikalisasi puisi saja. Karena saya kira, ketika anak-anak kita tampilkan atau kita, perdengarkan beberapa musikalisasi maaf, yang sudah banyak di YouTube, di aransemen oleh beberapa sekolah gitu kan. Saya kira ini malah lebih menarik sehingga karena kalau lagu nih, lagu kan, penggunaan bahasanya ada yang bahasa-bahasa yang sekarang, ada juga mungkin dari sisi, majasnya juga tidak begitu kental. Sedangkan kalau musikalisasi puisi itu kan, apa ya, puisi yang dilakukan. Nah, pada dasarnya kan tadi Ibu memilih model, lagu ya, mau memperdengarkan lagu. Nah, saya kira kalau, eee, musikalisasi ini didengarkan oleh para peserta didik itu malah ini lebih memantik, daya pikir peserta didik, "Oh, ternyata musikalisasi puisi itu adalah puisi toh ya, berarti saya ketika membuat puisi juga nanti bisa menjadi sebuah lagu." Jadi lebih gampang anak itu dalam menulis puisi itu seperti jadi dia nanti ketika membuat puisi dalam bayangannya seperti membuat lagu, tetapi kita tekankan tetap harus menggunakan bahasa-bahasa yang ada majasnya, majas-majas tertentu lah yang bisa kita sarankan. Seperti itu sih kira-kira. Nah, berarti kalau eh, apa namanya terkait tadi yang terakhir ditanya mungkin project based learning kali ya. Iya, Bu, gitu. Iya, iya, iya. Iya, bagus ya, Pak Endra ya. Alternatif yang menarik ini, Mbak Melani ya. Bagus ya. Jadi menyadarkan anak-anak untuk mencintai puisi ya. Ternyata puisi bisa dilakukan. Nanti produknya musikalisasi puisi saja ya, bukan teks puisi ya, tapi Iya. puisi yang dilakukan produknya itu.
Itu juga bagus, Mbak Melani. Mereka bebas saja suruh bawa alat-alat musik itu. Nah, ini kan jadi terintegrasi ya. Jadi ada malah bagus itu. Ada gitar, ada yang pinter. Di sana mesti banyak yang bisa main piano atau main organ gitu ya. Menarik itu. Ada yang main yang mudah dibawa atau kalau organ pinjam di kelas atau bagaimana. Terserah itu. Tapi bagus itu idenya Pak Endro bagus juga untuk membantu Anda membuat eh, inovasi pembelajaran ya, merancang inovasi pembelajaran. Menarik itu. Mana Mbak Melani tanggapannya? Ah, kalau untuk saya sih mungkin kan ketik medianya lagu Bu. Terus nanti hasil akhirnya berarti dalam bentuk musikalisasi puisi. Berarti musikalisasi puisi ini kan kita dalam bentuk kelompok lagi kan Bu. Seperti itu. Apakah seperti itu juga Pak Endro? Ya, Terima betul, kasih. betul. Boleh sih Bu. Boleh untuk sarannya. Terima kasih Pak Endro. Siap, Ibu. Bagus ya. Nah, coba dicoba Mbak Melani ya. Boleh kalau masih ingin mempertahankan lagu sebagai apa introduksi gitu ya di awal tuh saya kira boleh juga ya. Tapi nanti produknya musikalisasi puisi ya. Bagus ya. Sudah jelas Mbak Melani? Oh, sudah jelas Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Ada yang mau menambahkan selain Pak Endro? Cukup ya. Oke, ganti yang lain begitu ya. Oke, dua desain sudah sudah oke ya, Nada dan Mbak Melani terus jalan ya supaya bisa implementasi semester ini ya. Di akhir semester sudah jadi nanti ya. Oke, lebih cepat saja itu hanya ya satu dua kali pertemuan cukup ya. Cepat saja. Anda kan sudah guru juga ya, jadi saya kira bisa mengelola dengan baik. Oke. Berikutnya siapa? Apakah sudah cukup? Satu lagi ya, supaya ada gambaran gitu ya. Memang ini sudah dia sudah dua, sudah cukup bagus ya. Nanti progresnya minggu depan, seandainya sekarang tidak bisa dapat giliran satu-satu, minggu depan tuh sudah lebih maju dengan asumsi Anda sudah melampaui tahap ini. Rancangannya sudah jadi di sini, meskipun tidak harus ambil semua gitu ya. Tapi kalau bisa optimal misalnya 3 atau 4 orang bagus juga ya. Artinya minggu lalu Anda sudah belajar banyak tentang berbagai inovasi yang sudah dibuat oleh para guru atau peneliti sebelumnya atau pendidik ya dalam bentuk analisis artikel jurnal ya. Itu bagus sekali ya. Anda tahu, oh itu toh inovasi itu seperti itu. Nah, hari ini saya minta Anda ya sebelumnya minta pilih topik rancangan desain yang mau dibuat sekaligus rancangan sederhana. Bagus ya, progresnya bagus, nada lengkap, punya gambaran, Mbak Melani idenya juga sudah terbantu, sudah bisa diteruskan. Nah, mungkin dari teman-teman lain itu juga bisa berbagi ya. Nah, yang sudah mapan ya bagus, yang sudah mantap ya. Tapi baik ya, yang sudah mantap di sharingkan juga bagus ya. Yang ingin minta masukan juga sangat-sangat boleh. Silakan. Apa inovasi yang Anda dibuat ya? Mungkin Tadi, saya, Bu. oke. Tadi Saya juga membutuhkan ya. masukan. Nanti ada tadi sudah datang. Ada saja dulu, Bu. Enggak Ada apa-apa. saja dulu. Ya, oke. Iya, Ada ada saja. saja. Ya, ya. Bu Marta juga nggak apa-apa dulu. Gak apa-apa, ada saja. Oke, silakan. Baik, Bu, izin share screen. Ada saya sendiri atau dengan Saya dengan Mbak Angel, Bu. Angelica ini? Iya, Ibu, bersama saya, Bu. Iya. Regina dengan siapa Regina? Dengan saya, Bu. Oh, dengan Leo. Oke. Semua sudah punya ya? Kecuali yang
sudah punya sekolah. Baik, selamat sore Bu Yuli dan teman-teman. Perkenalkan saya Hadasa dengan partner saya Mbak Angelika. Di sini kami udah membuat rancangan desain desain rancangan yang dimana kami juga masih ingin membutuhkan masukan dari teman-teman dan Bu Yuli tentang desain rancangan kami. Ini gambaran awalnya tentang inovasi pembelajaran mengoptimalkan teks prosedur dengan PJBL dan gamifikasi. Latar belakangnya kami baru segini Bu, dikarenakan ini hanya beberapa poin penting yang jika nantinya fix akan kami kembangkan. Pembelajaran teks prosedur dalam bahasa Indonesia sering kurang menarik bagi siswa karena metode konvensional yang kurang melibatkan partisipasi aktif. Oleh karena itu, diperlukan inovasi seperti project based learning dan gamifikasi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan bermakna. PJBL juga memungkinkan siswa belajar melalui proyek nyata seperti membuat atau mendemonstrasikan prosedur sehingga mereka lebih memahami dan mengaplikasikan materi. Sementara itu, gamifikasi meningkatkan motivasi dengan elemen permainan seperti poin dan tantangan. Kombinasi kedua metode ini dapat membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan termotivasi sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi yang penting dalam pendidikan abad ke-21. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Angel. Baik, Bu Yuli dan teman-teman, di sini kami ada 2 rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa saja tentang tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pembelajaran teks prosedur menggunakan PJBL dan gamifikasi. Yang kedua, bagaimana penerapan model project based learning dan gamifikasi dalam pembelajaran teks prosedur. Lalu untuk tujuannya, dari rumusan masalah yang pertama tadi, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pembelajaran teks prosedur menggunakan project based learning dan gamifikasi, serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut agar pembelajaran lebih efektif dan interaktif. Lalu untuk tujuan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan penerapan model project based learning dan gamifikasi dalam pembelajaran teks prosedur, termasuk langkah-langkah implementasi, strategi pengajaran, serta dampaknya terhadap keterlibatan dan pemahaman siswa. Nah, kami baru sampai sini Ibu Yuli dan teman-teman, jadi kami memang sangat butuh masukan dari teman-teman dan Ibu Yuli. Kira-kira begitu Ibu, terima kasih. Ya, baik, apa ya? Nanti dipertajam ya. Oke, nah, judulnya tadi, coba ke judul ya. Oke ya, oke itu ya. Jadi inovasi yang mau dibuat ya untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu mengoptimalkan teks prosedur dengan PJBL dan gamifikasi ya. Saya kira bagus juga ini ya. Judulnya menarik bisa ya. Gamifikasi itu nanti mengarah pada pembelajaran yang menyenangkan ya. Kalau kita mengacu pada kurikulum ya, deep learning ya. PJBL itu meningkatkan ya terkait dengan keaktifan siswa ya, berpusat pada siswa, termasuk salah satu model pembelajaran inovatif ya. Oke. Nah, hanya PJBL yang selama ini dilakukan seperti apa? Nah, ya, kalau kita itu mengikuti ya pembelajaran yang dilakukan para guru ya, pengalaman mendampingi PPG gitu ya. Kadang-kadang PJBL itu dilaksanakan tidak sebagaimana karakteristik dari model pembelajaran ini ya. Praktiknya itu banyak direduksi sehingga cenderung dominan berpusat pada guru ya. Mudah-mudahan ini tidak. Maka penting nanti membaca buku ya yang sudah saya share di LMS itu ya.
supaya PJBL itu betul-betul dilaksanakan secara optimal dan betul gitu ya. Nah, kalau selama ini belum begitu paham dengan PJBL, ya sekarang mulai dipaham sedikit demi sedikit ya, supaya implementasinya itu betul gitu ya. Betul ya, tidak hanya sekedar tempel ya. Oke. Baik, silakan teman-teman memberikan masukan ya. Yang di rumusan masalah tadi ya, mungkin baik ya. Iya. Ya, silakan. Teman-teman, apakah ada saran untuk rumusan masalah atau metodenya? Kami sangat membutuhkan saran dari teman-teman. Terima kasih. Apakah suara saya masuk ya, Hadasa? Oke. Masuk Mbak Nada, silakan. Ya. Oke, sebelum memberikan saran, saya ingin bertanya dulu karena saya di sini jujur masih ngawang gitu ya terkait dengan apa yang ingin dibuat, tapi untuk inovasinya sudah baik. Nah, di sini kan Mbak Hadasa dan juga Mbak Angel tuh ingin mengoptimalkan pembelajaran teks prosedur menggunakan PJBL dan gamifikasi. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Angel untuk bagaimana caranya penerapan PJBL ini dapat mengoptimalkan pembelajaran teks prosedur, karena kan pada hakikatnya PJBL itu sintaks-sintaksnya itu salah satunya itu kita menyusun proyek seperti itu. Nah, nanti dari teks prosedur ini sendiri apakah yang ingin disusun proyeknya, kemudian untuk gamifikasinya itu gamifikasi seperti apa yang ingin dikembangkan di inovasi pembelajaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nada atas pertanyaannya. Jadi kurang lebih untuk gamifikasinya itu kami akan memasukkan di celah-celah dalam pembelajaran begitu Mbak Nada. Kami mungkin ini kan nanti akan diimplementasikan di sekolah Mbak Tata ya Mbak Hadasa. Jadi nanti mungkin kami dan Mbak Hadasa, saya dan Mbak Hadasa itu akan membuat game seperti misalnya kartu permainan edukatif begitu, terus game edukatif berbasis teks prosedur begitu Mbak. Jadi tidak hanya untuk menggali pengetahuan mereka mengenai teks prosedur itu tidak monoton begitu Mbak Nada. Nah, untuk project based learning ini kemungkinan kami itu akan meminta siswa kami itu untuk membuat video tutorial teks prosedur begitu Mbak. Bisa membuat video tutorial teks prosedur atau kegiatan demonstrasi langsung misalnya memasak atau eksperimen sederhana gitu Mbak. Atau Mbak Hadasa bisa tambahkan sedikit? Oke, jadi dari saya akan menjabarkan yang gamifikasi. Di situ saya menggunakan sistem permainan seperti kereta api. Di sini saya dapat referensi ini yang pertama dari asesor waktu saya akreditasi. Asesor ini memberi saran saya menggunakan games, ada namanya tapi saya lupa, dan waktu kuliah salah satu dosen PBSI yaitu Pak Galih juga menggunakan kurang lebih seperti metode kereta api. Jadi yang dimana mereka ada 3 stasiun, ada 3 pemberhentian. Yang pertama stasiun awal, yang kedua titik tengah itu yang perjalanan, yang ketiga stasiun akhir. Jadi mereka dibuat berkelompok menyesuaikan kelasnya. Misalnya kelasnya 20 anak, berarti satu kelompok bisa 5 anak. Jadi mereka akan berbaris, berkelompoknya nanti akan berjalan ke stasiun awal. Stasiun awal itu biasanya berisi pengenalan materi tentang teks prosedurnya. Terus yang kedua perjalanannya. Perjalanannya itu langkah-langkah mereka, gimana mereka menyusun nanti atau membuat teks prosedur itu. Dan yang terakhir proyeknya yang akan kita minta. Mungkin gambarannya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hadasa dan Mbak Angel. Menurut saya itu sudah sangat kreatif dan menarik juga bagi anak-anak, dan pembelajaran dirasa tidak akan monoton jika ada gamifikasi tersebut. Mungkin untuk saran dari saya itu untuk inovasi ini bisa ya Mbak menggunakan metode PTK. Karena nanti kan tadi ada gamifikasi, mungkin di siklus pertama itu tanpa gamifikasi dan siklus 2-nya itu menggunakan gamifikasi atau bagaimana gitu. Itu mungkin saran dari saya. Mungkin ada teman-teman memberikan saran lain, dipersilahkan.
Terima kasih Mbak Nada atas sarannya. Ya, bagus ya. Jadi Anda sudah punya gambaran ya, Mbak Hadasa dan Mbak Angel ya. Oke, jadi eh, ini menarik seperti yang tadi kami sampaikan ya di awal ya. Nah, itu akan membuat siswa juga senang ya, sehingga kualitas teks prosedur yang dihasilkan tentu akan sangat eh, sangat kreatif gitu ya dari masing-masing kelompok atau apa ya. Nah, itu yang penting dipikirkan. Nah, ini ada dua rumusan masalah. Bagaimana ini? Silakan ditanggapi yang lain. Apa tantangan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan? Nah, saya kira ini, apakah ini rumusan masalah ya? Apa nanti nggak masuk di saran atau ya? Rumusan masalahnya ini saja. Bagaimana penerapan model itu ya? Jadi yang tantangan itu nanti dimasukkan ke bagian penutup itu saja ya. Ada saran ya, ada simpulan saran ya. Nah, tantangan ini itu masuk terus optimal supaya optimal bagaimana gitu kan? Nah, itu bisa dimasukkan di saran. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada masukan? Yang sudah pengalaman mengajar lama, Bu Marta, Pak Endro, bagus. Ya, Mbak Elani ini belum lama ya. Cukup? Bagus? Ini bisa Mbak ya, oke. Satu saja ya rumusan. Regina mau memberi masukan? Belum Bu, tadi gatal. Saya kira mau memberi masukan, oke. Ya, baik ya. Anda bisa pakai ini ya, PTK juga bisa ya, karena untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam kelas, Anda sebagai guru, ya, Anda berpikir harus inovasi apa yang bisa saya buat supaya kualitas pembelajaran di kelas saya itu menjadi meningkat, gitu kan, Mbak Hadasa ya dan Mbak Angel ya. Kira-kira sudah bisa ditangkap, sudah bisa dilanjutkan Hadasa dan Angel. Sudah bisa Ibu, sudah ada gambaran. Rumusan pertama nggak usah aja, Ya, ya. Bu. Satu saja cukup gitu. Ya. Terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama. Oh, Bu Marta, silakan. Sudah antri ya, sudah antri. Baik Bu Yuli dan teman-teman, saya izin share screen. Ini juga sama seperti Hadasa dan Mbak Angel tadi. Masih baru rancangan, belum lengkap seperti punya Mbak Nada dan mana tadi ya? Bentar Bu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi di sini saya baru membuat rancangan awal desain pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 dengan tema aksi nyata para pelindung bumi teks berita menggunakan metode PJBL dengan media pembelajaran Gallery Wall. Latar belakangnya, dalam era modern ini, isu lingkungan menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran lingkungan menjadi tantangan besar yang memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami isu-isu lingkungan dan mampu menyampaikan informasi tersebut melalui teks berita. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam proses pencarian dan penyajian informasi dengan menggunakan Gallery Wall sebagai media pembelajaran. Siswa dapat berbagi hasil kerja mereka secara interaktif, memperkaya pemahaman mereka melalui diskusi dan refleksi. Pembelajaran ini tidak hanya mengembangkan keterampilan berbahasa, membaca, menulis, dan berbicara, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan serta keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif.
Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana peran metode PJBL dalam pembelajaran teks berita bertema lingkungan di kelas 7. Yang kedua, bagaimana penggunaan galeri walk dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks berita. Yang ketiga, bagaimana pembelajaran ini dapat meningkatkan kesadaran lingkungan siswa melalui teks berita. Kemudian mengapa menggunakan metode pembelajaran ini? Yang pertama, relevansi dengan kehidupan nyata. Jadi tema aksi nyata para pelindung bumi ini berkaitan dengan masalah lingkungan yang sedang terjadi, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan abad ke-21. Metode PJBL ini melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Yang ketiga, penggunaan media inovatif. Jadi galeri ruang ini memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik dibandingkan metode tradisional. Kemudian yang keempat, mendorong keterlibatan siswa, di mana pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi sendiri informasi yang mereka perlukan, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Kemudian seperti apa pembelajaran ini? Tahap 1 ada orientasi dan identifikasi masalah. Guru memperkenalkan tema aksi nyata para pelindung bumi dan memberikan contoh berita terkait lingkungan. Siswa diajak berdiskusi tentang pentingnya teks berita dalam menyampaikan informasi. Kemudian tahap kedua, penentuan proyek. Siswa dibagi ke dalam kelompok dan diberikan tugas untuk mencari atau menulis teks berita tentang aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Misalnya gerakan reboisasi, pengolahan sampah, atau penggunaan energi terbarukan. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Siswa melakukan riset dari berbagai sumber, baik dari artikel berita, wawancara, dan pengamatan langsung dari lingkungan sekitar mereka, untuk mendukung berita yang mereka tulis. Kemudian tahap keempat, penyusunan teks berita. Jadi di sini siswa menulis teks berita dengan mengikuti kaidah kebahasaan dan struktur teks berita yang benar. Tahap kelima, presentasi dengan galeri walk. Jadi siswa mencetak berita mereka dalam bentuk poster atau infografis, atau mereka bisa membuat mading sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian karya mereka nanti akan dipajang di sekitar kelas. Lalu yang ketiga, siswa melakukan galeri walk, membaca berita teman-temannya, memberikan tanggapan menggunakan sticky notes atau diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Di sini guru dan siswa sama-sama mengevaluasi hasil proyek, membahas tantangan yang dihadapi serta mengambil pelajaran dari proyek tersebut. Kemudian media dan sumber pembelajaran, di sini medianya menggunakan kertas karton, poster, aplikasi digital seperti Canva, Google Docs, dan papan pajangan kelas. Kemudian sumbernya artikel berita lingkungan dari media massa, wawancara dengan narasumber, dan jurnal ilmiah sederhana. Kemudian tahap penilaiannya, aspek yang dinilai itu struktur teks berita, kebahasaan, kreativitas penyajian, dan pemahaman terhadap isu lingkungan. Instrumennya menggunakan rubrik penilaian teks berita, observasi, dan refleksi siswa. Kesimpulannya, desain pembelajaran ini dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dalam memahami dan menulis teks berita dengan pendekatan yang inovatif. Melalui metode PJBL dan media galeri walk, siswa dapat lebih aktif, kritis, serta memiliki kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Penggunaan teknologi dan pendekatan kolaboratif juga mendukung pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual bagi siswa kelas 7 SMP Katolik Santo Mikael Balikpapan. Sekian dari saya, mohon masukan dan saran dari Bu Yuli dan juga teman-teman. Terima kasih. Ya, baik Gus ya. Terima kasih Bu Marta ya. Ini inovasi yang dibuat Bu Marta ya, terkait dengan implementasi PJBL dengan galeri walk ya, untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita ya. Baik, siapa akan memberikan masukan? Dari sisi rumusan masalah ya.
Pembelajaran ini pembelajaran apa, Bu? Nomor 3. Bu Marta. Iya Bu, ya mohon maaf jaringan saya putus-putus. Ya. Yang nomor 3 ini apa ya? Oh, Beda iya. dengan nomor 1 dan nomor 2. Bedanya kalau nomor 1 itu kan penerapan metode PBJL dalam pembelajaran. Bagaimana pembelajaran menggunakan metode PBJL dan Galeri Work ini dapat meningkatkan kesadaran lingkungan siswa melalui teks berita. Ini sih Bu, nanti saya akan perbaiki. Ya. Kalau yang di nomor 3 itu dari hasil belajar ya? Iya Bu. Hasil belajar. Oh, ini langsung saja. Tetapi untuk yang nomor 1 nanti kan bukan jawabannya sintek ya? Iya Bu. Menjelaskan ya. Mungkin yang nomor 3 ini bagaimana dilengkapi ya? Iya Bu, baik. Katakan ini kesadaran lingkungan ataukah hasil belajar ya? Kalau ini lihat. Kalau dari sini itu sebetulnya kesadaran lingkungan siswa melalui teks berita. Karena di sini kan kelas 7 itu temanya aksi nyata para pelindung bumi. Jadi secara tidak langsung mereka juga belajar tentang lingkungan sekitar dan juga teks berita. Jadi nanti mereka akan menulis berita melalui pengamatan mereka dari lingkungan sekitar atau berita media massa yang mereka baca, Bu. Jadi setelah membuat teks berita ini, mereka tuh bisa lebih sadar tentang lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan. Oke, masukan dulu dari teman-teman, silakan. Ya teman-teman. Bu Marta, mungkin saya ingin memberi saran. Apakah suara saya masuk, Bu Marta? Masuk. Ya, baik, terima kasih Bu Marta. Untuk inovasinya juga sama seperti teman-teman yang lain, inovatif dan juga menarik. Saya ingin memberikan saran yang terkait dengan pementasan galeri work. Tadi kan kayaknya ada ini ya Bu, siswa itu diminta untuk memberikan sticky note seperti itu, bukan ya Bu Marta ya? Iya betul. Nah, mungkin untuk sticky note itu sendiri mungkin bisa diganti instrumen penilaian, tapi dari penilaian teman sejawat seperti itu Bu Marta. Jadi mereka bukan hanya menempelkan sticky note. Biasanya kalau siswa-siswa itu kalau hanya sekedar menempelkan sticky note itu tulisannya tuh kayak sudah bagus, sudah baik, perlu diperbaiki gitu aja kan. Jadi kayak nggak ada penjelasan. Mungkin saran dari saya itu diberikan mereka itu masing-masing kelompok itu diberikan instrumen penilaian. Bagaimana cara menilai kelompok yang lain dari instrumen penilaian itu. Jadi penilaian itu juga tertata, jelas dan juga lebih teratur seperti itu Bu Marta. Makasih. Baik Mbak Nada, terima kasih masukannya. Ya, bagus ya. Jadi betul yang disampaikan Nada ya. Kalau hanya komentar bagus itu aja untuk apa ya? Kadang-kadang kurang menggali ya rasional mereka ya, cara berpikir mereka. Maka coba ini kan menilai ya. Menilai itu tahap yang tinggi ya. Bagus itu ada dasarnya, ada alasannya. Nah, mereka dilatih untuk berpikir kritis ya. Kalau Anda mungkin nanti instrumen ketika menyampaikan ke anak-anak, anak-anak itu juga perlu diberi pemahaman dulu ya, cara menilainya, tanggapi dari galeri box ya, yang sudah dipasang. Nah, menilai harus berdasarkan pada data, berdasarkan pada mungkin struktur teori ya. Ini bagus apa dari sisi teori seperti apa, dari sisi standarnya bagaimana gitu kan ya. 5W1 hanya tampak tidak, ini variatif tidak, tata letak misalnya ada gambar dan seterusnya. Nah, itu penilaian ya. Nah, mungkin nanti bagus usulan Nada itu bisa dielaborasi seperti itu ya, Bu. Nanti datanya banyak ini bagus dan menarik untuk diolah ya. Iya, bagus ya. Tadi ya, kadang-kadang kalau tidak kita, aduh kok nggak begini ya, data nggak banyak ya. Ini bagus nanti kalau diolah, melatih mereka untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis ya. Oke. Oke.
kalau ini kan pemahaman siswa terhadap teks itu yang kedua ya Bu Marta ya. Lalu yang nomor 1 itu ini mungkin perlu ditambah ya dalam menulis teks berita ya. Ya, bagaimana penerapan PJBL dalam dalam menulis dalam pembelajaran ya betul nanti ditambahkan. kegiatan menulis. Memang agak sedikit bingung membuat rumusan masalahnya Bu. Ya, yang mungkin bertahap dulu ya. Yang mudah ini kan meningkatkan pemahaman dulu. Nomor 1, yang nomor 2 itu jadi nomor 1. Ya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kemampuan menulis teks berita. Ya. Nomor 3 itu untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Ini kan karakter ya, menumbuhkan kesadaran lingkungan. Ya, oke. Gitu ya. Jadi diurut dari yang pemahaman dulu, baru keterampilan, baru yang itu sikap boleh ya, kesadaran. Ya, saya kira bagus Bu Marta ya, jelas. Ya, bisa ditindaklanjuti ya. Cukup Bu Marta? Cukup Bu. Ya. Oke. Nih, sebetulnya masih ada waktu sih, pukul 5 ya. Leo udah siap? Sudah siap, Bu. Iya, silakan Leo. Ya, Mbak Regina bisa dibantu share screen, Mbak. Baik. Baik, selamat sore Bu Yuli dan teman-teman terkasih. Saya dan partner saya Mbak Regina sudah sedikit kami diskusi berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi YouTube sebagai media pembelajaran inovatif dalam mendemonstrasikan teks drama untuk kelas 11 di SMA Sindungi 1 Surabaya. Mengapa kami memilih SMA Sindungi? Karena kebetulan saya mengajar di situ dan nanti bisa digunakan untuk dalam artikel ini, begitu. Bisa di next, Mbak Regina. Baik, kurang lebih untuk latar belakang pada dasarnya untuk pembelajaran yang saat ini tentu sebagai guru juga harus mampu dalam mengintegrasikan teknologi, terutama dengan media sosial. Nah, kami memilih untuk menggunakan media sosial YouTube. Kami mengintegrasikan YouTube untuk materi teks drama. Mengapa demikian? Karena teks drama ini sebuah ekspresi untuk siswa dalam mempelajari karya sastra, dan kebetulan juga materi yang tepat untuk kami gunakan begitu. Kemudian untuk pada dasarnya kenapa kami memilih YouTube, karena ketika saya mengajar selama kurang lebih di Sindungi, teman-teman siswa itu ada 2 media sosial yang sebenarnya ketika mereka bisa meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dan bisa meningkatkan mereka untuk gairah belajar memahami sesuatu di materi, khususnya dalam sebuah karya sastra. Nah, media tersebut adalah YouTube dan Instagram. Nah, karena YouTube ini bisa seperti media yang bisa digunakan luas, dalam artian luas itu nanti bisa ekspresinya bisa luas, berbeda dengan Instagram yang notabene Instagram itu sebagai media sosial pribadi dan itu jangkauannya juga tidak seluas YouTube begitu. Nah, di materi drama ini kan mungkin ya untuk guru-guru sekarang pentas secara online begitu, offline. Nah, kami ingin mencoba untuk berinovasi dengan memanfaatkan media YouTube sebagai sarana untuk inovasi pembelajaran gitu. Nah, pada dasarnya untuk teks drama ini materi yang sangat panjang, dalam artian tidak sepanjang puisi ataupun mungkin tadi teks prosedur, tapi yang drama ini memang sangat mendalam. Nah, pada dasarnya
terdapat tantangan dalam pembelajaran pada materi drama, yaitu kurangnya cara guru atau mungkin cara pengajaran yang menarik untuk mendemonstrasikan teks drama yang menyebabkan siswa kehilangan minat belajar. Dengan demikian, saya dan Mbak Regina mencoba untuk memanfaatkan atau membangun pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan media YouTube untuk pembelajaran di teks drama. Begitu. Bisa di next, Mbak. Nah, kami juga sudah merumuskan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan media YouTube dalam mendemonstrasikan teks drama di kelas 11 SMA Sintu 1 Surabaya. Kemudian bagaimana efektivitas pemanfaatan YouTube dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai teks drama di kelas 11 SMA Sintu 1 Surabaya. Dan bagaimana pengaruh terhadap berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif atau kolaborasi di kelas 11 SMA Sintu 1 Surabaya dalam mendemonstrasikan teks drama melalui media YouTube. Gitu. Kemudian Mbak Regina mau melanjutkan, silakan. Untuk tujuan penelitiannya ada 3. 1. Mendeskripsikan pemanfaatan media YouTube dalam pembelajaran teks drama di kelas 11 SMA Santo Louis 1 Surabaya. Yang kedua, menganalisis efektivitas pemanfaatan YouTube dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai teks drama di kelas 11 SMA Santo Louis 1 Surabaya. Yang terakhir, mendeskripsikan pengaruh terhadap berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif atau kolaborasi di kelas 11 SMA Santo Louis 1 Surabaya dalam mendemonstrasikan drama melalui media YouTube. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Seperti yang dikatakan oleh Sudiono tahun 2015, penelitian kualitatif membicarakan objek secara umum, dinamis, dan dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan pada siswa di kelas 11 SMA Katolik Santo Louis 1 Surabaya untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis dan mendemonstrasikan teks drama di media YouTube. Sekian presentasi saya Regina dan saya Leonardus. Mungkin ada saran atau masukan atau kritik dari Bu Yuliana dan teman-teman, kami persilahkan. Terima kasih. Sore ya, ini Mbak Regina dan Leo. Oke, Anda sudah membuat rancangan ya untuk inovasi pembelajaran, ya pemanfaatan media YouTube ya, aplikasi YouTube sebagai media pembelajaran yang inovatif. Ya, untuk inovasi pembelajaran ini itu tidak selalu mengacu pada pembelajaran yang lain belum inovatif lalu inovatif, tidak selalu begitu ya. Tetapi bisa berfokus pada saya sudah membuat pembelajaran inovatif A pada waktu sebelumnya. Sekarang saya ingin membuat yang lain yang nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi tidak selalu untuk meningkatkan apa yang kurang kemudian ditingkatkan, tidak selalu begitu, tetapi Anda juga bisa mengembangkan terus ya. Saya sudah pernah membuat inovasi ini berhasil bagus. Saya pengen membuat inovasi ini bagus tidak ya, tercapai tidak ya, berkualitas tidak ya, meningkatkan kualitas pembelajaran tidak ya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi inovasi itu bisa mengembangkan ya dari yang kurang menjadi lebih atau dari yang sudah ada atau mencoba yang lainnya ya, saya kira itu bagus. Nah, betul ya, ngajar drama itu teksnya panjang ya, jadi perlu kreativitas gitu ya. Mungkin bisa digambarkan media sosial YouTube apa ya, seperti apa ya yang dipakai nanti ya, Mas Leo dan Mbak Regina.
Baik, untuk media YouTube, gambarannya ketika dalam proses pembelajaran itu ada step-step seperti olah suara, olah vokal, kemudian olah apa namanya, olah tubuh itu nanti dikemas dalam YouTube. Jadi siswa nanti bisa berkreasi di situ untuk mengekspresikan apa yang menjadi bagian dari olah tubuh, olah rasa, dan olah suara, gitulah vokal dan sebagainya. Nah, nanti YouTube ini sebagai media mereka untuk berkreasi dan apa nanti bisa mereka bisa leluasa dalam latihan dan sebagainya gitu. Nah, kami juga sempat kami berdua juga sempat berdiskusi bahwa bedanya kalau misalkan secara offline nanti para siswa kemungkinan malu atau tidak plong gitu ya, maksudnya tidak secara lugas mengekspresikan dan sebagainya begitu. Ini ya untuk membuat atau memancing dan meningkatkan motivasi mereka untuk berlatih dan belajar begitu. Jadi untuk mengoptimalkan ya, memotivasi mereka berlatih dan belajar. Karena jangan sampai YouTube itu sebagai pengganti guru. Materi yang ada di YouTube. Nah, itu bedanya ya, media pembelajaran. Kalau kan banyak ya, misalnya menggunakan teks prosedur gitu ya, ambil media dari YouTube, cara membuat ini ya, prosedur ya, memang ya, tapi itu kan menggantikan peran guru ya. Nah, ini apakah peran guru ya sebagai fasilitator itu masih penting atau ini menggantikan enggak nih guru? Nah, kamu belajar sendiri gitu ya. Di rumah bisa. Tapi kalau di kelas ya kan harus berani kan? Enggak boleh malu-malu ya. Drama kan enggak boleh malu-malu ya. Enggak boleh ini. Ya, oke, itu sekedar pancingan. Silakan dipertajam teman-teman. Ada usulan apa? Baik, mungkin ada saran atau mungkin masukan dari teman-teman sangat kami butuhkan untuk mempertajam rancangan yang akan kami implementasikan begitu. Terima kasih. Ayo, silakan. Dari rumusan masalah ini juga bisa dikritisi juga ya. Ini nomor 3 itu luas loh, Mas. Ini Dimas sama Mbak Regina ya. Kan ada juga ya penelitian misalnya pengaruh media YouTube terhadap berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, luas loh ini. Ini saran saja ya. Ini sudah penelitian tersendiri ini nomor 3 ini. Ya, pengaruh kan. Kalau pengaruh berarti ini kan penelitian dari penelitian kuantitatif ya. Pengaruh apa? Media pemanfaatan YouTube atau media ya, atau pengaruh pemanfaatan YouTube terhadap berpikir kritis ini dan seterusnya melalui ini kan pengaruh ini melalui dalam demonstrasi ini melalui media YouTube ya. Ini bisa rumusan masalah yang luas nih Dimas ya. Kalau efektivitas itu kan nanti mesti ada pembanding ya. Yang disebut efektivitas sebelum seperti apa, sebelum memanfaatkan YouTube seperti apa, setelah seperti apa. Nah, itu bisa dikatakan efektif atau tidak gitu ya. Oke ya. Nah, bagaimana ini prosesnya ya? Bertanya prosesnya kan? Proses. Nah, tadi ditanya mereka bisa belajar begini-begini dan seterusnya. Nah, nomor 3 ini rumusan masalah. Ini judul penelitian sendiri nih.
Ya, mohon nanti dipertimbangkan. Ya. Oke, silakan. Bu Mbak dan Nada, Mbak Irin, Marta, Bu Marta, Mbak Melani, Adasa, Angel, Pak Endro, apakah ada gagasan? Mbak Afila nggak bisa bangun ya. Oke. Ada? Di SD juga banyak drama ya? Nada, Pak ngajarkan drama gimana Nada? Untuk saat ini saya belum dapat materi drama, Bu, baru iklan, teks eksplanasi, prosedur gitu. Mungkin saya mau tanya ya, Bu, boleh ya, Bu? Boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Leonardus dan Mbak Regina. Menarik untuk medianya yaitu YouTube. Nah, ingin saya tanyakan di sini itu terkait dengan rumusan masalah yang kedua, boleh di slide Mbak Regina? Nah, di sini kan dijelaskan bahwa bagaimana efektivitas pemanfaatan YouTube dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai teks drama di kelas 11 SMA Santo Louis 1 Surabaya. Nah, untuk mengetahui efektivitasnya ini sendiri, nanti apakah yang akan digunakan oleh Mas Leo dan Mbak Regina? Apakah soal test close test, ataukah penilaian bentuk lain, atau hanya sekedar observasi saja? Seperti itu. Terima kasih. Baik, Mbak Regina atau saya? Oke, nanti mungkin ditambahkan oleh Mbak Regina. Baik, untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan YouTube untuk efektivitas itu, kami melihat dari penilaian dari produknya, Mbak Nada. Jadi ketika nanti sudah selesai dalam pembelajaran, kemudian dari penugasan itu dilihat dari prosesnya juga, itu kita akan bisa melihat apakah itu efektif atau tidaknya gitu. Jadi sembari prosesnya itu berjalan, kemudian hasilnya juga sudah ada, kami juga akan meriksa keseluruhan bagaimana penggunaan atau pemanfaatan YouTube itu apakah efektif atau tidak begitu. Mungkin Mbak Regina mau menambahkan? Sudah cukup menurut saya. Suara dengan Mas Leo. Ada yang lain? Maaf, saya coba bertanya ya. Iya, silakan Pak Endro. Mohon izin Ibu. Nah, tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Irmina terkait pemanfaatan media YouTube. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa pemanfaatan media YouTube itu akhirnya efektif? Nah, apakah memang sudah ditemukan mungkin indikator penilaiannya atau indikator keefektifannya itu dari mana? Seperti itu. Alat ukurnya kira-kira apa nanti yang akan digunakan untuk melihat, oh ternyata penggunaan media YouTube itu cukup efektif dalam pendemonstrasian drama. Seperti itu. Ya, saya kira bagus tuh ya pertanyaan Pak Endro, perlu dijawab Leo dan Mbak Regina ya. Indikatornya apa? Supaya tahu bahwa pemanfaatan YouTube itu betul-betul efektif. Misalnya apa, Mas Leo? Sudah terbayang? Baik, untuk indikatornya yaitu tentang kami menilai dari dari proses, kemudian dari produknya yang dihasilkan. Karena ketika pembelajaran inovasi itu dilakukan dengan teknologi, kemudian dengan bantuan media YouTube, apakah itu bisa bisa membantu siswa
begitu. Jadi pada akhirnya nanti kami akan melihat dari proses dan dari produknya itu. Nah, indikator tercapainya adalah ketika siswa mampu bereksplorasi dan bisa inovasi dalam berkreasi di media sosial itu sendiri gitu. Gitu Pak Indro. Produknya belum jelas kelihatan tampaknya ya Pak Indro ya. Halo. Iya. Iya, betul. Belum begitu jelas. Itu kan pertanyaan pertama itu bagaimana ya penerapan. Yang nomor 2 itu efektivitas pemahaman. Yang dimaksud pemahaman dalam drama itu apa? Apakah ketika orang marah, emosinya itu ekspresi mereka pas dengan melihat video dengan ini, terus ada teks dialog yang harus mereka demonstrasikan atau bagaimana? Itu. Lalu yang dimaksud produk, karena saya juga harus agak produknya apa ya, Dimas ya, Leo sama Mbak Regina. Karena di dalam rumusan masalah itu belum kelihatan gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Karena kalau kita jelas, nanti pelaksanaannya juga jelas itu, Mas. Kalau sekarang masih agak abu-abu, lewat pertanyaan teman-teman ini, nah itu nanti bisa membantu Dimas sama Regina untuk memperbaiki lagi desainnya gitu ya, supaya Anda lebih jelas itu. Mungkin bisa menjelaskan sedikit yang dimaksud. Baik, makasih untuk pertanyaannya. Dari indikator tentu seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, itu dari olah vokal, kemudian dari olah suara dan dari olah tubuh. Itu yang menjadi indikator kami dalam nantinya untuk mengimplementasikan dari media YouTube tadi. Jadi pada intinya kami ingin melihat bagaimana siswa itu bisa bereksplorasi dengan olah tubuh, olah suara, dan olah ekspresi mungkin juga itu ya berdasarkan dengan teks drama yang yang sudah ada begitu. Dan untuk produknya kami fokus pada prosesnya dalam dalam siswa menguasai seperti tugas-tugas seperti olah tubuh, olah rasa dan olah suara. Nah, untuk untuk produk akhirnya nanti untuk tampilan seperti pertunjukan drama, tapi itu kami tidak fokus ke situ, tapi hanya dalam prosesnya dalam siswa menguasai atau mengimplementasikan bagaimana cara olah tubuh, olah rasa dan olah suara begitu. Bagaimana Pak Indro? Baik, tadi terkait memang sudah disampaikan juga sih Bu, olah tubuh, olah rasa, olah suara tadi itu saya kira memang itu menjadi bagian, cuman memang akan lebih baik jika lebih spesifik sih indikatornya, misalnya kan olah tubuh, olah suara. Nah, olah suara ini kan berkaitan dengan intonasi mungkin ya. Kemudian ekspresi ini berarti bagaimana misalnya para peserta didik ketika dialognya itu sedih, apakah peserta didik itu mampu mengekspresikan dirinya sedih lalu berubah menjadi senang, itu peserta didik itu misalnya mampu nggak nanti dalam mendemonstrasikan drama tersebut. Lalu untuk produk tadi sebenarnya kalau seperti ini sebenarnya harus ada, mungkin apakah itu dalam bentuk video pendek seperti tadi disampaikan mungkin di YouTube seperti itu kan, banyak juga video-video pendek di video YouTube Short atau di TikTok yang bisa memang nanti menjadi bahan evaluasi kita seperti itu. Itu sih. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih Pak Leonardo. Iya, oke, makin jelas ya, Leo dan Mbak Regina ya. Rubrik penilaiannya nanti dibuat lebih rigid ya, karena tadi memang belum ya, tapi bagus kalau tadi olah vokal seperti apa, olah suara seperti apa ya, olah tubuh seperti apa ya, pakai rubrik penilaian analitik, saya kira itu akan jauh lebih jelas ya. Lalu kalau ada produk berupa video dari tampilan mereka, di mana mereka juga bisa menilai, bisa berefleksi juga dari apa yang sudah dihasilkan, itu bagus ya. Jadi saya kurang begini, ini
ekspresi saya kurang begini. Nah, itu kan memberikan balikan ya, feedback pada mereka ya. Saya kira itu bisa menjadi salah satu produk ya. Nah, teks-teks dialog, nah ini yang penting disiapkan, yang bisa apa ya, betul-betul mereka itu bisa berekspresi ya secara total dari 3 dimensi tadi ya. Oke, saya kira itu bisa dikembangkan ya. Memang mengajar drama agak sulit ya. Ya perlu kreativitas, keseriusan ya, tapi juga menyenangkan. Oke, baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan ya. Oke, minggu depan sudah lebih terperinci ya. Ini tinggal Pak Endro. Pak Endro itu bisakah, karena minggu lalu nggak masuk ya, tapi gambaran aja topiknya apa yang mau dikembangkan, boleh Pak Endro. Nggak usah share screen juga boleh kalau belum siap. Sudah siap Pak kita lihat. Halo Pak Endro. Oh, izin sebentar ke toilet. Ya. Tinggal Pak Endro, sebentar ya, masih 5:12 ya. Nanti siapa tahu supaya semua rata ya. Sudah tahu, sudah bisa jalan semua ya. Nah itu supaya nanti bisa terus ya dikembangkan. Minggu depan progresnya seperti apa? Sudah ambil data belum? Nampaknya minggu depan siapa yang mau ambil data? Yang sudah implementasi? Belum ya? Berapa minggu? Ya. Nah, minggu depan mohon disiapkan ya desainnya yang lebih terperinci, mungkin juga instrumen evaluasinya, supaya ketika implementasi itu lengkap. Kalau wawancara, pertanyaannya seperti apa? Kalau observasi, apa saja yang diobservasi? Poin-poinnya seperti apa? Nah, kalau tadi ada yang membuat YouTube medianya seperti apa, pemanfaatan YouTube seperti apa, gitu ya? Nah, itu sudah lebih jelas ya. Terus itu instrumennya, nah misalnya seperti Leo dan Regina ya, nah, itu sudah mulai menyiapkan instrumen untuk penilaian tadi itu ya, supaya bisa melihat efektif atau tidak ya. Lalu instruksi untuk proyek seperti apa, instrumen supaya mereka bisa menghasilkan video, merekam. Nah, itu juga bisa dibuat ya. Kalau untuk anak-anak Sinlui itu bisa, itu mereka nggak akan kesulitan gitu ya, lebih lengkap toh. Nah, itu saya kira bisa dikembangkan ya. Jadi ada produk video yang bisa juga membuat. Nah, nanti instrumen bagaimana mereka penilaian itu kan bisa orang lain, bisa teman sejawat, bisa juga diri sendiri. Nah, itu nanti disinkronkan bagus itu, Dimas ya. Sorry, ini Alexander Dimas berapa? Saya lupa namanya, sering Dimas, sering Leo ya. Maaf ya. Regina ya. Jadi itu Anda nanti bisa mendapatkan hasil penilaian teman sejawat, boleh yang melihat video ya dari ekspresi teman, dia sendiri, diri sendiri juga dinilai. Nah, nanti itu sudah bisa menjadi salah satu artikel juga kalau berdua. Satu ya, misalnya membandingkan ya penilaian diri sendiri dan teman sejawat untuk menilai video apa yang kurang. Itu bagus banget itu ya. Nah, Anda siapkan instrumennya ya. Ada beberapa penelitian yang menggunakan hal-hal seperti itu. Ada penilaian guru dan juga penilaian diri sendiri ya. Nah, itu bisa jadi artikel 2 dengan melihat perspektif yang lain ya. Regina bikin sendiri, Leo bikin sendiri, namanya urutannya dibalik ya. Itu bagus. Nah, yang lain juga begitu ya, dikembangkan. Melani juga harus lebih lengkap lagi ya, supaya nanti semakin dipertajam. Yang bisa sudah siap maju duluan boleh nanti ya. Tapi nampaknya minggu depan masih
melengkapi instrumen-instrumennya dulu ya, dan bahan-bahannya modelnya seperti ini, RPP-nya begini. Nah, baru kemudian silahkan ke lapangan. Itu ya, minggu depan begitu ini. Halo Pak Endro, sudahkah bergabung di sini? Oh, iya Bu. Iya, saya minta Pak Endro minggu lalu tidak masuk ya, tapi mungkin tidak mengikuti ini. Pak Endro ingin membuat inovasi pembelajaran tentang apa? Mungkin bisa berbagi juga kepada teman-teman supaya lengkap ya. Artinya semua sudah bisa dilanjutkan. Nah, tinggal Pak Endro mungkin bisa sedikit menyampaikan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin baru sedikit yang bisa saya sampaikan Bu, karena memang saya baru ikut. Jadi karena kebetulan satu dua minggu ke depan pembelajaran saya itu sudah masuk pada materi tentang puisi. Jadi saya memang berencana akan membawakan topik puisi ini ke dalam proses pembelajaran inovasi saya. Jadi nanti konsepnya adalah dramatisasi puisi. Jadi nanti peserta didik akan saya minta untuk membaca puisi terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah membaca puisi tersebut, peserta didik saya minta untuk menganalisis unsur intrinsiknya sampai benar-benar peserta didik itu sudah paham kira-kira maksud dari puisi ini seperti apa. Nah, oleh karena itu, nanti setelah itu anak-anak saya ajak untuk mencoba mendramatisasi puisi tersebut dengan metode role playing. Jadi para peserta didik itu akan bermain peran, ada yang membaca puisi, jadi dia nanti berkelompok Bu. Berkelompok, lalu ada yang membaca puisi, nanti anggota kelompoknya itu akan memainkan peran sesuai dengan gambaran-gambaran yang disampaikan melalui puisi tersebut. Jadi untuk sintaksnya itu, untuk model pembelajarannya itu, inovasi pembelajarannya itu yaitu role playing, seperti itu Bu. Iya. Mungkin nanti perlu ada video ya Pak ya, untuk luaran dari mata pelajaran itu ya, masing-masing tokoh ya. Itu saya kira bagus untuk evaluasi bersama ya pada mereka, juga evaluasi atau penilaian untuk teman sejawat bagus juga itu. Setelah melihat video ya, melihat aslinya dan melihat videonya yang bisa dikelola di kelas. Ini SMP atau SMA Pak? Saya SMK Bu. Oh SMK ya, SMK. Oh iya, SMK itu motoriknya kuat ya, jadi bagus kalau drama ya. Ya. Oke, saya kira bagus ya bagaimana kreasi mereka. Iya, ya. Oke, bisa silakan nanti dibuat gitu ya. Yang penting, nah ini perlu kesepakatan bersama ya. Dalam semester ini Anda sudah sebelum akhir semester ya sudah implementasi. Ya, nanti akhir semester sudah ada hasil dalam bentuk diolah dalam bentuk artikel, nanti kami dampingi juga. Maka kita agak punya agenda yang lebih tertib begitu ya, supaya semua bisa terlaksana dengan baik ya, semua bisa membuat artikel. Membuat artikelnya kan agak sulit juga ya. Nanti sedikit demi sedikit, mungkin setelah ujian tengah semester, syukur kalau sudah ada data, nah itu untuk membuat artikel jurnal terkait dengan hasil inovasi pengembangan ya. Saya kira begitu ya, kita sudah sepakatkan ya dulu. Nah, ini saya kira lebih bermanfaat. Maka beberapa referensi ya, kalau kita bicara soal teori nanti nggak selesai. Mending saya ubah saja, teori dipelajari di LMS sendiri boleh ya. Buku bisa diperdalam ya. Nanti yang PBL tuh, ini kan banyak yang PBL ya. Nanti bisa mempelajari tadi yang sudah saya share di ini. Yang media ya. Nanti kalau ada saya share supaya Anda bisa memperluas wawasan Anda. Baik, saya kira cukup ya. Pertemuan ini sudah cukup lelah ya. Ada istirahat dulu lah sedikit ya buat Anda semua untuk mempersiapkan mata kuliah.
yang berikutnya. Baik, selamat sore. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Kita beri aplaus atau boleh pakai itu ya, emoticon juga boleh ya. Terima kasih luar biasa itu diskusinya. Saya senang, masukannya banyak. Nah, S2 itu seperti ini ya. Gak diam, yang belum bicara nanti bicara, diperbanyak lagi. Belajar dari teman lain. Dan saya punya kesan ya, Anda serius mengikuti apa yang disampaikan teman-teman. Ya, itu kepedulian yang luar biasa dan harus seperti itu ya, menghargai teman ketika presentasi ya, semua terlibat. Anda juga akan belajar banyak kan dari situ. Oh, ini idenya bagus. Saya juga nanti akan mengembangkan ini dan seterusnya ya. Nah, itu yang harus Anda bangun, Anda kembangkan. Ya, terima kasih semuanya, luar biasa ya. Selamat sore, selamat belajar ya. Terima kasih Bu, selamat Selamat sore. sore. Terima kasih Bu, selamat sore. Ibu, selamat sore.